Puluhan warga Kepayang, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan beramai-ramai mendatangi kantor Pengadilan Negeri Sekayu. Mereka protes sekaligus menggugat perusahaan kelapa sawit yang diduga mencemari lingkungan akibat Pemirsa, diduga tercemar limbah perusahaan kelapa sawit, ribuan ikan di Sungai Rang di Kabupaten Nangka. Limbah minyak dari eksplorasi PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Pemirsa, polemik pencemaran Sungai Padang di Kota Tebing Tinggi yang diduga berasal dari limbah salah satu pabrik kelapa sawit. Pemirsa, limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari lahan warga di Desa Ajibaho, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terus. Halo semuanya, aku Desi Natalia. Kalian tahu nggak sih kalau kelapa sawit itu merupakan penyumbang kedua devisa terbesar di Indonesia loh. Tetapi limbah dari kelapa sawit ini juga merusak lingkungan sekitar kita. Dan juga belum ada solusi dari masalah tersebut. Jadi kali ini kami akan membuat salah satu produk untuk mengatasi masalah tersebut. Kalian ingin tahu itu apa? Ikutin kami terus ya. Halo Desi, kamu mau makan ya? Iya, kamu makan ya? Enggak, aku udah makan tadi di kantin. Nih kamu, ini sarung tangan gede banget. Ini juga bolong. Ih, bolong, gak enak banget kalau mau makan sarung tangannya bolong. Iya, mana licin lagi. Ini gak nyaman banget. Gede banget tuh, ukuran nggak pas tuh. Kenapa sih? Ih, sarung tangannya bolong. Ya lagian masih pakai sarung tangan plastik gini. Orang sekarang ada high gloves. Halo guys, sama aku Radiali Agung. Bener banget tuh tadi yang ngomong tentang high gloves guys. High gloves itu adalah produk sarung tangan yang dapat menyelesaikan dua permasalahan yang disebutin tadi. Yang pertama adalah limbah kelapa sawit, dan yang kedua adalah permasalahan-permasalahan dari sarung tangan yang biasa kita gunain. Nah, gimana sih cara kita nyelesain permasalahan ini? Yaitu menggunakan metode asap air. Metode ini menggunakan limbah kelapa sawit yang begitu banyak yang nantinya akan kami ekstraksi dan menghasilkan cairan yang dapat menghilangkan bau dari karet. Cairan ini akan kami gunakan dalam proses pembuatan sarung tangan yang hasilnya nanti sarung tangan yang praktis, nyaman, tahan lama, dan yang pasti no bau-bau karet lagi. Sarung tangan ini bakal kami jual dengan harga 60.000 satu boxnya dan isinya 50 pieces. Kalau kalian tertarik, yuk kita lihat BMC-nya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedictus Cilun Ekbar Sudadharma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk kami. Yang pertama saya akan menjelaskan value proposition. Value proposition yang pertama dari produk kami adalah mudah dan nyaman untuk digunakan. Hal terpenting bagi produk kami atau bagi brand kami adalah kenyamanan bagi customer yang menggunakan produk kami. Yang kedua, kami menggunakan bahan baku yang organik sehingga sarung tangan ini tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, sarung tangan ini tidak meninggalkan bau, apalagi bau sarung tangan karet. Tidak nyaman bukan untuk dipakai. Selanjutnya, sarung tangan ini praktis untuk dibawa karena sarung tangan kami yang fleksibel dan mudah untuk dimasukkan ke tas kecil apapun. Selanjutnya, sarung tangan ini multifungsi, dapat dipakai untuk berbagai macam hal. Yang terakhir ada memiliki kualitas dan bahan yang bagus dan tahan lama. Nah, selanjutnya ada customer segment dari produk kami. Yang pertama, kami akan mengsegmenkan ke rumah makan karena dapat dipakai untuk makan dan untuk orang-orang yang tidak mau tangannya kotor. Selanjutnya dapat dipakai oleh tenaga medis, tenaga kebersihan, orang yang sangat mementingkan kebersihan, dan bahkan bisa untuk baker, untuk membuat kue dan membuat masakan-masakan lain. Selanjutnya ada customer relation. Nah, kami akan memberikan berbagai diskon untuk pelanggan tetap. Yang kedua, menggunakan sosial media untuk menerima komplain, kritik, dan saran. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, aku Ramdan. Di sini aku akan menjelaskan tentang key resource, key activities, dan key partner. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang key resource yang terdiri dari 3 jenis, yaitu fisik yang berisi tentang kendaraan untuk beroperasional di dalam pabrik. Dan yang kedua ada intelektual yang berisi tentang harapan atau hak paten perjanjian. Dan yang ketiga adalah manusia yang bekerja dalam pabrik. Dan kita akan berlanjut ke key activities.
Key activities ada terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah memberikan pelatihan, dan yang kedua melakukan pembelian, ketiga akan melaksanakan kegiatan produksi, dan yang terakhir adalah memasarkan produk. Dan yang terakhir adalah key partner yang berisi tentang partner-partner yang terdiri dari rumah sakit, tempat makan, minimarket, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Nama saya Regina Johari dan pada kali ini saya akan membahas tentang revenue stream, channel, dan cost structure. Jadi untuk channels dibagi menjadi 4, yaitu pertama, melakukan kampanye pengurangan limbah kelapa sawit. Kedua, menggunakan platform online untuk melakukan pemasaran. Ketiga, memiliki website khusus untuk memberikan informasi mengenai sebuah produk. Keempat, bekerja sama dengan investor dan partner di seluruh dunia. Dan untuk cost structure dibagi menjadi 2, yaitu fixed dan variable. Untuk fixed, pembayaran pajak properti, bangunan, dan kendaraan. Pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap sebulan. Dan juga pembayaran tagihan air dan listrik. Untuk variabel dibagi menjadi 3, yaitu komisi penjualan, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Dan untuk revenue stream yaitu produk penjualan. Sekarang kita bakal ngomongin mengenai pemasaran. Walaupun saat ini pemasaran sering dilakukan secara online, tetapi kita juga akan melakukan pemasaran secara offline dengan cara langsung berkomunikasi dengan pemilik toko dan juga menyebarkan brosur-brosur. Selain itu, kita juga akan melakukan campaign di sekolah-sekolah dengan fokus utama limbah kelapa sawit. Tapi selain itu kita juga ngelakuin promosi secara online. Misalnya membuka e-commerce di platform Lazada, Shopee, atau Tokopedia, lalu juga mempromosikan produk kita melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Halo, aku Tiffany Aulia Putri. Di sini aku mau ngebahas SWOT analysis. SWOT analysis yaitu yang pertama itu S. S itu artinya strength. Strength itu artinya kelebihan. Jadi, apa sih kelebihan dari produk ini? Yang pertama, produk ini dapat melindungi tangan dari kotoran. Kenapa produk ini bisa dibilang dapat melindungi tangan dari kotoran? Karena produk ini sendiri berbentuk sarung tangan. Jadi, kita bisa pakai sebelum makan, sebagaimana kita pakai sarung tangan pada umumnya. Yang kedua, produk ini tidak meninggalkan bau yang tidak sedap sama sekali, karena produk ini sendiri berfokus untuk mengurangi bau karet. Yang ketiga, produk ini praktis, mudah, dan nyaman dibawa kemana aja. Dan yang terakhir, kelebihan dari produk ini adalah produk ini ramah lingkungan. Kenapa produk ini bisa dibilang ramah lingkungan? Karena produk ini dibuat dengan bertujuan untuk mengurangi dari limbah kelapa sawit. Nah guys, dari kelebihan produk ini juga memiliki kekurangannya, yaitu weakness. Weakness itu sendiri artinya kekurangan. Apa sih kekurangan dari produk itu? Yang pertama, produk ini masih tergolong baru. Jadi produk ini belum dikenal oleh banyak orang. Dan yang kedua, kekurangan dari produk ini adalah produk ini didirikan oleh perusahaan yang masih baru. Jadi perusahaan ini sendiri masih banyak harus mengembangkan tentang produk ini sendiri. Nah, halo, nama saya Muhammad Rian Fahri dan saya akan menjelaskan opportunities dan threats. Opportunities bisa digunakan untuk di berbagai bidang dan bisa ditawarkan untuk di berbagai industri. Dan yang kedua ada threats. Threats adalah persaingan produsen yang bisa saja meningkat dan dapat menyebabkan ketergantungan dalam perlindungan fisik. Itu dia presentasi kami mengenai produk yang akan kami buat. Jika kalian tertarik dengan presentasi kami, hubungi di bawah ini. Sekian, terima kasih.